sama Mbah Nun dan kangen wawasan atau ilmu yang perlu kita simak dari beliau pada kesempatan Sino Bareng Mojopat Syafaat on streaming pada malam hari ini. Assalamualaikum Mbah Nun. Oke. Oke. Alhamdulillah Mbah Nun. Aku lagi ndelok Kita simak dari beliau pada kesempatan Sino Bareng Mojopat Syafaat on streaming pada malam hari ini. ya terus. Oke, gimana Mas? Sekedap ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki aku ndelok iki. Oke, Mbak Nun, alhamdulillah malam hari ini teman-teman Leto dan Bapak-Bapak Kiai Kanjeng on streaming untuk Mojopat Syafaat bulan Mei 2020 dan tadi banyak hal yang sudah kami menggali dari Mas Yoyo, Mas Abrang, Mas Tanto dan beberapa hal yang detail berkaitan dengan wacana kesehatan yang berkaitan dengan COVID-19 ini ternyata dari waktu ke waktu juga semakin berkembang ke arah yang mudah-mudahan bisa lebih akurat dan kesempatan malam hari ini kami mohon Mbah Nun bisa melengkapi atau menambahi wawasan untuk kami semua terutama untuk anak-anak cucu yang menyimak dari berbagai belahan tempat di Indonesia maupun di dunia. Oke. Aku mengikuti kok. Iya, Mbak. Saya mengikuti ya. Ini iki ora langsung ya, apa? Adene ora bisa kalau lagi ilmu suaramu ning online tapi Oke ya. Bismillah ya. Iya, Mbak. Beberapa hal. Yang pertama saya seneng banget dulu raine kanca-kanca kabeh seger-seger sehat walafiat ya dah. Hati-hati waktu NFI nganti 5 meter. Nomor 2, matur nuwun juga kepada Mas Tanto atas kehadirannya yang rutin ke Mojopat Syafaat online. Hati-hati iki rancu karo streamingnya iki. Oke ya, langsung ngomong aja ya. Aku njaluk ngapura Mas Tanto, aku durung iso dolan nang Muntilan, juga belum bisa datang ke Mojopat Syafaat. Saya sedang mengalami lockdown mukoladoh. Lockdown tidak hanya mukofafah yang ringan, tapi lockdown mukoladoh. Artinya pol-polan lah. Dan saya taat kepada Mbak Fia. Saya belum bisa dapat visa untuk hadir langsung di Kedipiro, tapi mudah-mudahan bulan depan sudah bisa. Amin ya Allah, amin. Nomor 3, sebenarnya kan seperti saya bilang sekarang kita ini sedang berjalan dalam kegelapan dan itu membuat protokol-protokol harus kita ciptakan dan dibikin oleh pemerintah dan kita sendiri juga harus sangat waspada dan hati-hati. Artinya kita sedang berada di dalam keadaan dulumat, melaku orang ngerti arahin, melaku orang ngerti di sing bahaya, di sing ora, ranjau ada di mana-mana. Maka saya akan tanya dulu nih beberapa hal yang sifatnya teknis. Yang pertama, tanya COVID-19 ini bisa hidup nggak di benda mati atau di sel yang mati? Mungkin Sabrang atau Yaya bisa menjawab. Ya, silakan dong Sabrang. Megang pintu, megang opo wae, itu seberapa jauh terus bisa hidup di benda mati? So kalau bisa hidup di benda mati ya ekstra waspadanya harus benar-benar. Kedua sekalian, apakah ini bisa ditularkan lewat udara? Kalau airborne ya, kalau bisa lewat udara kan kita harus menganggap bahwa
kita semua ini kena corona. Kita sendiri kena, semua orang juga kena, maka kita harus ekstra hati-hati. Jadi ini bukan fakta, ini adalah cara kita menanggapi keadaan di luar diri kita dan di dalam diri kita untuk diri kita saja. Gitu. Tapi ya, bro. Silakan Om Sabrang. Ini kalau soal airborne saya belum pernah dengar sampai ke airborne posisinya sampai sekarang. Bisa dikerasin dikit nggak Iya. supaya saya dengerin? Kalau Ya sebentar, biar dinaikkan dulu suaranya. cek, kerungu. Sejauh ini sepemahaman saya belum pernah membaca mutasi yang membuat COV-2 sampai bisa airborne melewati udara, belum. Belum, tapi sekarang belum ada beritanya itu. Nomor 2, apakah dia bisa hidup di benda mati? Saya pernah ngasih daftarnya ke apa sebenarnya? Doni nek rasa lambian. Ada pertanyaan yang sama di grup, saya jawab. Itu umurnya berbeda-beda di tempat permukaan dia. Jadi mungkin Nempel. bisa hidup tapi terbatas waktunya ya. Tetap bisa hidup tapi Artinya terbatas tetap waktunya. di motor kita juga tetap bisa nempel, di gagang pintu bisa nempel, di topi bisa nempel, di piring bisa nempel, tapi mungkin batas waktunya berbeda dengan kalau nempel di tangan kita, telapak tangan kita, wajah kita dan seterusnya. Kira-kira ngono ya, Bang? Iya, kalau saya ingat yang saya ingat tapi daftarnya lebih lengkap. Yang saya ingat kalau di metal bisa 4 jam, kalau di baju bisa sampai di bahan pakaian kain itu bisa sampai 18 jaman. Detailnya yang lain saya nggak gitu ingat, tapi berbeda-beda di tiap permukaan yang berbeda. Bisa nggak suaranya Sabrang ini langsung ke mikrofon gue suara apa dia belum? Kurang begitu jelas terdengar di sana. Cek HP nih. Ya, sedang diperbaiki lagi, Cak. Ini di daftar yang saya kirim ke Doni, di paper dan tisu paper 3 jam, di tembaga 4 jam, di kardus 24 jam, di kayu bisa 2 hari, di baju bisa 2 hari, di cloth, di stainless steel 2-3 hari, dari di plastik sampai 3 hari, di gelas 4 hari, di duit 4 hari, di mask, di apa? Masker bisa sampai seminggu. Kalau menurut Oke, daftar Yang itu. paling lama masker berarti. Jadi Itu akeh dia banget soalnya. hidup dalam batas waktu ya. Ya, Kalau di sel hidup, dia hidupnya jauh lebih lama daripada kalau di benda mati, kira-kira apa ya. Sehingga kita harus punya protokol pribadi masing-masing untuk betul-betul harus waspada dalam berperilaku sehari-hari. Terus penularan lewat udara enggak, Pak? belum dengar sampai sekarang airborne. Itu lebih mengerikan. Itu mesti rame kalau bisa sampai airborne. Berapa kilo? Sampai sekarang berita yang sudah saya baca belum ada yang menyatakan bahwa COV-2 bisa airborne, bisa lewat udara. Belum. Atau tidak. Mutasinya belum ada yang sampai ke sana. Nah, oke. Dan ini ada kendel-kendelan kan ya wani-wani baik. Saya berani-berani aja lah mau kemana-kemana. Karena saya juga punya imunitas, saya juga punya tawakal, saya juga punya keyakinan, saya juga punya doa, saya juga punya macam-macam. Tetapi kan kita dipaksa untuk menyadari bahwa kita ini makhluk sosial, bukan makhluk individu. Nah, ini zaman primitif ya, sakarep-karep baru kang binti, ikan bisa membahayakan orang lain tanpa kita tahu itu masalahnya, seperti yang saya bilang. Kita bisa memapar orang, bisa menjangkiti orang tanpa kita tahu. Dan saya termasuk usia sangat rawan karena sudah 67. Oleh karena itu saya taat kepada protokol sosial, baik dari pemerintah maupun dari logika-logika masyarakat sendiri dan keluarga. Jadi janjane sekarang itu kan ada 2 kutub.
satu kutub di mana kita itu mendapat janji-janji sama dari Tuhan yang luar biasa tentang kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan keamanan. Di lain pihak kita ini sekarang membutuhkan, jane iki butuh wahyu kok. Awake iki butuh wahyu ning sarana nabi masalahnya. Kita sangat butuh wahyu langsung dari Allah, dan saya minta tiap malam dan belum pernah dikasih oleh Allah apapun kecuali fragmen-fragmen kecil, tanda-tanda kecil yang sifatnya belum substansial. Jadi ini sebenarnya kita sedang jika menurut persis kayak zaman Nabi biyen to ya ora ngomong payahan ora mancing ora macam-macam. Tapi kan kita tidak siap karena kita selama ini hidup lebih banyak di luar rumah daripada di dalam rumah. Begitu kita hidup di dalam rumah, kita menjadi gagap-gagap, dan ternyata kita bukan orang rumah, kita bukan orang yang buang kumaro. Sebenarnya tidak ada yang berbeda, ada corona atau tidak ada corona. Upama corona kan ya tetap tahu di protokol ini, menjaga kebersihan dan kesehatan, menjaga jarak, tidak membahayakan orang lain, dan jangan sampai dibahayakan oleh orang lain, dan seterusnya. Sama aja sebenarnya. Cuman sekarang dengan teknis yang jauh lebih ketat. Itu semua juga karena kita semua sembrono, kita semua sebagai manusia tidak hati-hati, kita cuek kepada banyak sekali nilai-nilai kehidupan. Dan kita sekarang juga sedang dipolo, sedang dihabisin, dihajar habis oleh kenyataan hidup, oleh Tuhan sendiri, bahwa ma'iyahan gini ya seraiso, kumpul-kumpul seraiso, kudu nganggo protokol sedemikian rupa. Karena selama kita kumpul-kumpul kemarin, kita juga tidak memenuhi apa yang semuanya Tuhan sudah omongkan sejak awal, sejak Adam dilahirkan sampai nanti Muhammad dinabikan dan seterusnya. Oleh karena itu, sebenarnya setiap teman-teman maknya harus memastikan, misalnya sekarang kalau saran saya bilang bikin klaster ya, istilah saya baldah ya, baldah maknya. Jadi Katipiro, Kiai Kanjeng harus menjadi satu klaster, kemudian ada klaster-klaster yang lain yang juga terkait satu sama lain. Karena kita ini menjalani kehidupan dengan cara membangun penghidupan. Jelas itu orang. Kita hidup dengan cara harus mencari penghidupan. Kalau cuma baca ayat aja kita sebenarnya akan terjamin kok. Karena Allah mengatakan tidak ada satu binatang melata pun yang aku tidak menjamin rizkinya. Terus kita juga sudah hafal dengannya, bahwa kita membeli kepada Tuhan jalan keluar dari masalah dan rezeki yang tidak terduga, membelinya dengan ongkos yang namanya takwa. Kemudian dengan kita membayar lagi dengan mata uang tawakal, kita mendapatkan dua, yaitu kita akan bisa mencapai apa yang kita mau. Kemudian Tuhan akan membuat sesuatu itu tercapai di dalam keinginan kita yang diridhoi atau yang sama dengan keinginan Tuhan. Tetapi kan kita tidak pernah mempraktikkan itu semua, sehingga sekarang kita dihimpit oleh dua kenyataan dari kehadiran Tuhan. Satu, ada banyak janji-janji Tuhan bahwa kita akan tetap dihadiri oleh malaikat Jibril yang akan membawa makanan-makanan untuk hidup kita di rumah setiap hari. Tapi di lain pihak kita juga harus konkret untuk berpikir sosial, bahwa ini akan terjadi kesulitan perekonomian yang luar biasa, yang tidak hanya dirasakan dalam konteks negara saja, tapi juga dalam konteks keluarga dan individu. Nah, ini dua kutub yang kita sedang terombang-ambing di antara kedua ini. Nah, harap gendel-gendel baik, tapi kan masalahnya tidak sesederhana itu. Jadi saya mohon teman-teman semua, terutama saya minta Sabrang sama Yoyo untuk selalu memandu
hal-hal yang berkaitan langsung dengan COVID, tapi juga ada perundingan-perundingan dengan Marja Ma'iyah, Martoto, dan semuanya untuk yang sifatnya survival, yang sifatnya penghidupan. Penghidupan itu dijamin oleh Tuhan hanya dengan membayar takwa, iman, percaya, dan waspada, dan seterusnya. Tetapi tetap kita harus membangun penghidupan di tengah keadaan yang sudah sangat berbeda sekarang ini. Nah, jadi aku ini sih bagian ngenteni wahyu, Jan. Bagian ngenteni wahyu ini itu juga membuktikan kepada saya bukan siapa-siapa, bahwa apa itu juga pilihan dewe. Mungkin malah Bayu untuk impen sing apik malah Bisa sekali. sopo penyuling kita sekarang, sopo Novan ya. Novan, sopo ngerti Novan untuk hidayah orang yang soal bojo ning ya soal COVID barang dan seterusnya. Tapi intinya ya sekarang aja kudu punya ketahanan, duwe kesabaran, dan percaya bahwa karena kita berjalan di jalan yang kita tidak bisa melihat dan buta, maka kita juga akan punya keimanan yang buta dan takwa yang buta dan tawakal yang buta, bahwa lambat atau cepat ini Tuhan akan selesaikan masalah ini dan kita akan kembali pada kehidupan yang kita masih bisa atasi. Gitu, insya Allah. Sementara ini saya buka ayat-ayat banyak sekali sebenarnya. Ini salah satu, kan saya nulis banyak sekali ya, saya sudah bikin 2 buku esai dan 1 buku puisi ya, 116, tapi karena janjinya cuma 100 puisi, tak kurangi 16. Misalnya di An-Naml ayat 82, Tuhan bilang, karena apabila perkataan telah jatuh atas mereka, perkataan itu artinya satu ketetapan dari Tuhan melalui satu kata, misalnya corona, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Artinya wilayah saya adalah wilayah dialektis vertikal. Jadi panjang yo salah menungso dhewe kabeh iki wong ora pati tenanan le mempertimbangkan kehidupan kurang tenanan. Nyun sewu misalnya saiki Kiai Kanjeng dibandingin karo Didi Kempot, sudah pasti Kiai Kanjeng bukan tandingannya Didi Kempot, dan Didi Kempot bukan tandingannya Kiai Kanjeng, karena yang niatnya berbeda, proyeksinya berbeda, skalanya juga berbeda, dan nilai yang diangkutnya juga berbeda. Jadi orang iso ini bandingke apa namanya Didi Kempot dengan Kiai Kanjeng, karena Lone Arab Didi Kempot ya sudah kita aja jadi master of broken heart gitu, juluru apa sih coba rek sewu kudo sak pitulute. Kita mestinya juga bisa kalau kita berniatnya ke situ ya. Tapi kan kita ini dititipi macam-macam yang sifatnya sangat berat, dan alhamdulillah Tuhan juga kasih jalan dengan baiknya. Tetapi kan nggak bisa kita berarti, karena yang laku dan yang tidak laku itu kan tergantung kepada konsumennya. Ya apa ke sing diangkut oleh Ma'iyah sebagai karier ya, Ma'iyah sebagai pengangkut atau pembawa, itu kan hal-hal atau nilai-nilai atau faktor-faktor yang sangat sukar untuk diterima lebih banyak orang daripada yang selama ini kita capai. Karena memang karena manusia kan tidak mencari kebaikan, tidak mencari kebenaran, manusia kan mencari keenakan. Manusia kan golek sing penak-penak, itu golek sing bener, itu golek sing apik, itu golek sing pas, itu golek sing bijaksana, tapi golek sing kira-kira memenuhi selera-selera permukaan mereka sebagai binatang untuk manusia. Jadi memang mohon maaf kalau Kiai Kanjeng atau saya, kita tidak bisa menjadi apa namanya tadi istilahnya Mas Tanto tadi, menjadi apa migrasi ya. Kita tidak bisa menjadi itu karena memang Islam itu sama dengan Islam itu bisa diterima itu bukan karena perjuangan manusia, itu karena hidayah Allah.
sama sekali tidak ada pertimbangan, dan semua nabi-nabi tidak ada pertimbangan apa yang kira-kira disukai manusia, bukan. Yang dipertimbangkan adalah apa yang menyelamatkan manusia, apa yang benar bagi manusia, apa yang baik bagi manusia dalam jangka panjang dari dunia sampai akhirat, kan itu. Nah itu kan tidak mungkin kita melakukan migrasi seluas Diki Kempot, gitu. Meskipun juga sudah alhamdulillah dikasih barokah, dikasih hidayah, dikasih keluasan silaturahmi masyarakat. Tetapi saya kira tidak pada tempatnya kita membandingkan itu, karena Kiai Kanjeng wis kurang apa le ora pejian le nompo wong tatuan, le nompo wong edan, tapi tetap saja tidak seperti Diki Kempot. Artinya kita itu sudah egaliter, bisa-bisa, sudah liberal, bisa-bisa, tapi tetap saja kita tidak bisa mencapai apa yang dia capai, karena memang yang kita bawa berbeda dengan dia, kan begitu. Jadi sekarang ini kita sedang berada di dalam satu perempatan jalan kehidupan yang luar biasa, yang kita harus mempertanyakan kembali. Kalau lihat ayat yang animal tadi ya, kenapa sampai Tuhan mengeluarkan sejenis binatang melata? Aku takkan virus ini melata orang, termasuk melata orang. Nggak masuk kategori itu sih setahu saya, karena dia Kami mikro. mengeluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepadanya. Jadi sebabnya ada virus kalau menurut ayat ini adalah karena kita ini nggak serius sama Tuhan, gitu loh. Maka Tuhan mengizinkan adanya. Kan kalau di Maya kita mengenal sesuatu terjadi itu, satu memang dibikin oleh Tuhan, dua bukan Tuhan yang bikin tapi diizinkan, nomor tiga malah didorong oleh Tuhan atau dibiarkan dan dibom-bom, kan begitu. Nah kalau melihat ayat ini tadi kan memang Tuhan melihatkan supaya kita berpikir ulang. Jadi kalau ngomong revolusi ini bukan soal kapitalisme global, tapi soal sikap hidup manusia, soal bagaimana manusia mempertimbangkan kembali hidupnya, hatinya, pikirannya, dan seterusnya. Kira-kira minggu apa sing apa nek takon tak jawab nek bisa apa piye? Baik, Mbah, terima kasih. Mungkin Mas Yoyo ingin memberikan beberapa informasi yang mungkin nanti bisa kita tanyakan lebih jauh ke Mbah Nun beberapa halnya. Tadi yang tentang virus bahwa menempel di benda itu, saya kira itu beberapa hal memang seperti itu, cuman itu semua kan juga tetap mungkin penelitinya juga baru gerambiang, apalagi istilahnya gerambiang, bahwa ada kesimpulan seperti itu berdasarkan ada beberapa kontak erat yang akhirnya misalnya diketahui dia tidak salaman, tidak gini kok tetap terpapar, sehingga dimungkinkan mungkin dari pakaian, dari uang dan lain sebagainya. Bahkan kalau dikatakan bahwa uang juga media penularannya, sebenarnya juga kalau dikejar lagi juga nggak bisa dibuktikan. Soalnya ahli virus pun banyak yang mengatakan ada yang menit, ada yang 2 jam, ada yang 9 jam, macam-macam. Sama dengan itu kalau kita berjemur di panas matahari, saking akeh wong pinter akhirnya saya tidak bisa menyimpulkan sinar matahari yang mana yang sebenarnya cocok untuk, ya toh. Tergantung generasi. Kalau kita generasi 80-an menyatakan jam 7 sampai jam 9, generasi milenial jam 10 sampai jam 11 dan sebagainya. Sehingga nek saya terus akhirnya debat kui malah ratau berjemur tuh. Ya wes kangelan. Sama dengan benda apapun, kalau memang dia nempel harian atau menit, sepenting tangan nih di manajemen gitu aja, daripada barang itu semprot-semprot nganti klomoh, motornya di klomoh apa disemprot desinfektan nganti klomoh, kalau tangannya tetap nanti menyentuh barang yang lain ya percuma. Sehingga kan sumbernya sebenarnya tangan itu. Terus bahwa hal yang menenangkan sekarang banyak tanpa gejala, sebenarnya yo kalau kita memang imunnya kuat ya tenang aja. Kebanyakan orang yang panik karena biasanya dia tidak protokoler untuk melaksanakan itu.
Misalnya dikongkon masker nang dalan dia tidak mau. Begitu ada info di daerahnya positif, panik sendiri gitu loh. Tapi orang yang sudah melaksanakan protokol hidup sehat, dia yakin imunnya bagus, sebenarnya nggak masalah. Dan saya yakin yang meninggal banyak itu karena dia sudah stres, duit jantung atau hipertensi, stres, sehingga itu mempengaruhi penyakit penyertanya sebenarnya, seperti itu. Nah, beberapa hal kalau kita kembali lagi, emangnya ada penyakit, sebuah penyakit yang mengidap seseorang terus dia meninggal karena penyakit itu? Enggak, mesti ada penyakit penyerta yang lain. Dan saya yakin manusia mesti nanti menyesuaikan. Bahwa gejala ada tanpa gejala banyak, itu saya yakin imunnya sudah mulai menyesuaikan gitu loh. Selain pola hidupnya juga harus menyesuaikan, juga imun kita menyesuaikan. Cuman yang jadi masalah kalau ada orang karier, dia membawa tapi dia tidak berpengaruh, itu bahaya untuk orang lain mengkui wae. Tapi kalau yakin diri kita sehat, kenapa kita tidak seperti biasa, tidak terlalu panik tapi juga tidak menyepelekan itu. Terus berkaitan dengan tadi apa tadi Mbak Mas Helmi yang Cak Nun tadi bilang, airborne itu memang gini, airborne itu juga wacananya untuk daerah yang banyak angin. Dia bukan virusnya terbang sendiri tapi terbawa angin, bisa saja. Tapi ini virus ini kan lebih berat partikelnya daripada virus influenza biasa. Jadi airborne memang tidak ada untuk ini, kecuali di ruang isolasi di mana ventilator itu memang berpotensi ada hembusan, dimungkinkan iya. Makanya kalau di ruang isolasi pakai astronot kayak juga maklum gitu loh. Saya kira orang-orang yang di PDP kan kemudian dia meninggal, dia punya jantung, delok astronot yang merawat dia aja sudah stres gitu loh. Banyak orang tanpa gejala begitu dia di PDP kan masuk isolasi, dia stres, imunnya turun sehingga dia menimbulkan penyakit yang lain, ya stres kui gitu loh. Jadi maka penting bahwa kita memanage pikiran kita untuk jangan terhantui tapi juga jangan nyepelekan itu. Saya kira itu Mas Abram. Ya, baik. Karena ada beberapa kendala teknis, online kita dengan Mbah Nun agak terputus, tetapi alhamdulillah bahwa beliau tadi sudah menyampaikan beberapa hal yang saya harap teman-teman bisa mencatat dengan baik. Dan Mas Abrang, Mas Jaya juga sudah memberikan respon atas dua pertanyaan yang menurut saya juga penting sebagai pengetahuan kita mengenai COVID-19 ini. Dan